Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seftia Maharani dengan nomor NIM 2024 01012109. Dengan ini saya akan menjelaskan materi modul 8 hingga 14 untuk memenuhi ujian akhir semester. Berikut adalah 7 materi yang saling berkaitan. Yang pertama adalah kebijakan moneter lanjutan. Yang kedua, modul tentang kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga, modul tentang pembangunan dan otonomi daerah. Yang keempat, modul Bank Indonesia dan kesejahteraan perbankan. Modul kelima, keuangan negara. Modul keenam, siklus bisnis. Modul ketujuh dan yang terakhir, sistem perekonomian Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter lanjutan. Materi ini ada di modul sesi 8. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur sejumlah uang yang beredar agar ekonomi tetap stabil. Modul ini menjelaskan perkembangan kebijakan moneter Indonesia dari masa kemerdekaan hingga krisis pada tahun 1997. Berikut adalah beberapa periode penting, yaitu pada tahun 1945 hingga 1952, Indonesia masih menggunakan mata uang peninggalan Belanda dan Jepang. Saat itu barulah mulai diterbitkan ori sebagai mata uang Indonesia. Lalu pada tahun 1953 hingga 1959, masyarakat mulai mengenal tabungan, deposito, dan giro, tetapi ekonomi masih mengalami defisit anggaran. Lalu pada tahun 1959 hingga 1966, pemerintah melakukan centering atau pemotongan nilai uang untuk mengurangi inflasi. Lalu pada 1997 hingga 1999, Indonesia mengalami krisis moneter sehingga Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga nilai rupiah dan sistem perbankan. Intinya, kebijakan moneter selalu berubah mengikuti kondisi ekonomi agar inflasi terkendali, nilai rupiah stabil, dan kegiatan ekonomi tetap berjalan. Lalu di slide kedua, saya akan menjelaskan modul sesi 9, yaitu keuangan negara. Keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui APBN dan APBD. Keuangan negara memiliki dua kelompok asas. Yang pertama, asas lama, yang mencangkup kesatuan, universalitas, tahunan, dan spesialisitas. Lalu ada asas baru, yang mencakup akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan atau transparan. Tujuan asas tersebut adalah agar pengolah keuangan negara dilakukan secara jujur, transparan, efisiensi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Lalu, jika pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran, itu disebut surplus. Sedangkan jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, baru disebut defisit. Sehingga pemerintah memerlukan biaya tambahan. Selanjutnya, ini berdasarkan modul sesi 10, yaitu kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah membuat kebijakan agar perdagangan berjalan sesuai dengan kepentingan nasional. Alasan terjadinya perdagangan nasional antara lain yaitu yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan iklim, perbedaan teknologi, perbedaan selera masyarakat. Kelima, memperoleh devisa negara. Yang keenam, memperluas pasar. Dan yang terakhir, transfer teknologi. Lalu ada beberapa bentuk kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, tarif impor. Yang kedua, subsidi ekspor. Yang ketiga, pembatasan impor. Yang keempat, pengendalian pemerintah. Dan yang terakhir atau yang kelima, hambatan birokrasi. Kesimpulannya, perdagangan internasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika pemerintah mampu membuat kebijakan yang tepat. Modul sesi 11, yaitu siklus bisnis. Siklus bisnis adalah naik turunnya aktivitas ekonomi suatu negara yang terjadi secara berulang. Perubahan ini mempengaruhi investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Ada pula siklus bisnis yang terdiri dari 4 fase. Yang pertama, ekspansi atau ekonomi tumbuh dan produksi meningkat. Yang kedua, puncak,
yaitu ekonomi berada pada kondisi terbaik. Yang ketiga, kontraksi, yaitu ekonomi mulai menurun. Yang keempat, palung atau kondisi ekonomi berada pada titik terendah sebelum kembali pulih. Faktor yang dapat mempengaruhi siklus bisnis antara lain adalah kondisi ekonomi, politik, investasi, krisis keuangan, dan kebijakan pemerintah. Untuk mengatasi dampak siklus bisnis, pemerintahan menggunakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter agar ekonomi kembali stabil. Pada materi modul sesi 12, yaitu membahas pembangunan dan otonomi daerah. Pembangunan daerah adalah proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kualitas hidup. Otonomi daerah berarti pemerintahan daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai peraturan yang berlaku. Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, pembangunan sesuai kebutuhan daerah, dan potensi daerah berkembang secara optimal. Prinsip otonomi daerah meliputi nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintahan daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola dan membangun daerahnya sendiri, tetapi tetap dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, sistem perekonomian Indonesia. Ekonomi internasional mempelajari hubungan ekonomi antara negara, tidak hanya perdagangan barang dan jasa, tetapi juga investasi, keuangan, dan kerjasama ekonomi. Kinerja ekonomi global dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, investasi, perdagangan internasional, kebijakan fiskal dan moneter, serta kondisi pihak dunia. Ketika ekonomi global bertumbuh, perdagangan dan investasi meningkat. Sebaliknya, jika ada konflik dagang, kenaikan harga minyak, dan ketidakpastian politik dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Pada modul ini juga membahas dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis adalah yaitu sistem yang memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki aset dan menjalankan kegiatan ekonomi, sedangkan mekanisme pasar menjadi penentu utama. Sedangkan sistem ekonomi sosialis yaitu sistem yang memberikan peran besar kepada pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi agar pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Selain itu, dibahas juga perkembangan ekonomi dunia dalam program One Belt One Road atau OBOR yang digagas oleh Tiongkok untuk memperkuat konektivitas perdagangan dari investasi melalui pembangunan infrastruktur. Jadi, kesimpulannya, Indonesia harus mampu menyesuaikan kebijakan ekonomi terhadap perkembangan ekonomi global agar tetap mampu bersaing dan menjaga pertumbuhan ekonomi internasional. Yang terakhir, sesi 14, yaitu Bank Indonesia dan Kesehatan Perbankan. Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang memiliki tujuan utama menjaga kestabilitasan nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa maupun terhadap nilai mata uang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki 3 tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan Indonesia. Bank Indonesia juga merupakan lembaga yang independen sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa campur tangan pihak lain. Selain itu, BI menjadi satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah. Dalam modul ini juga menjelaskan tentang kesehatan bank, yaitu kemampuan bank menjalankan operasional secara normal, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memenuhi seluruh kewajibannya. Penilaian kesehatan bank menggunakan metode CAMEL atau Capital, Asset Quality, Management, Earning, dan Liquidity. Pada intinya, Bank Indonesia berperan penting menjaga stabilitas sistem keuangan, sedangkan kesehatan perbankan menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional. Pada kesimpulannya, 7 materi ini saling berkaitan, dari kebijakan moneter yang menjaga kestabilitasan ekonomi, keuangan negara yang mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, perdagangan internasional yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, siklus bisnis yang menggambarkan naik turunnya kondisi ekonomi, pembangunan dan otomotif daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
sistem ekonomi Indonesia yang menunjukkan hubungan Indonesia dengan perkembangan ekonomi dunia, sedangkan Bank Indonesia dan kesehatan perbankan menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan nasional. Dengan demikian, rangkuman materi perekonomian Indonesia sesi 8 hingga sesi 14. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman dan saya pribadi memahami materi lebih mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.